Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Kenanga NIM 2120202219, Dina Amelia Sestika Miranda NIM 2120202204, Muhammad Hidayatullah NIM 2120202212. Masa keemasan sains dalam sejarah Islam. Pada abad ke-8 hingga dengan 12 Masehi, umat Islam berada pada zaman keemasan. Zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Pada saat itu, umat Islam menjadi pemimpin dunia karena perhatiannya yang sangat besar tidak hanya dari sisi ilmu agama, tetapi juga ilmu umum dan ilmu murni. Pada masa ini, bermunculanlah tokoh-tokoh dan ilmuwan yang sangat cerdas, aktif, dan handal. Sebut saja misalnya Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan masih banyak sejarawan ilmuwan yang ide pemikirannya mewarnai peradaban dunia. Dinasti Abbasiyah pada periode 132 Hijriah, 750 Masehi sampai 232 Hijriah, 847 Masehi merupakan zaman keemasan pemerintahan Abbasiyah. Karena periode ini merupakan usaha peletakkan landasan bagi eksistensi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam yang dapat dikatakan berhasil. Faktor pendukung sains Islam pada dinasti Abbasiyah. Beberapa faktor pendukung bagi keberadaan sains pada masa dinasti Abbasiyah sehingga dapat mencapai keemasannya. 1. Faktor asimilasi yang telah terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Tercatat dalam sejarah bahwa pada saat kekuasaan Bani Abbas, banyak pemeluk agama Islam yang datang bukan dari kalangan orang Arab, sehingga hal ini menyebabkan proses asimilasi berlangsung efektif di antara kalangan bangsa Arab dan non-Arab. Yang kedua, adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai macam literatur. Hal ini dapat dibagi dalam 3 periode. Yang ketiga, keberadaan sains di masa dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kesadaran dari para khalifah, khususnya Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Seiring berjalannya waktu, perjalanan sains dalam dunia Islam seolah-olah mendadak berhenti. Menurut Al-Bukhti, setidaknya ada 2 faktor yang menjadikan kemunduran umat Islam saat itu. Pertama, terpesonanya umat Islam terhadap revolusi yang terjadi di Barat sebagai tanda kebangkitan peradaban Barat pada waktu itu. Kedua, terpengaruh dengan keberhasilan Barat dalam melepaskan dirinya dari cengkraman doktrin-doktrin gereja. Lebih lanjut, ketertinggalan umat Islam di abad ini diakibatkan oleh penyakit kronis kebanyakan umat Islam, yaitu keterpikatan umat Islam terhadap peradaban Barat secara membabi buta. Dalam karyanya yang berjudul Ala Tariqi Ala Al-Auda ila Islam, Ramsli Manhaj wa Halulil Muskilat dan Hiwar Haula Muskilat Hadariyah, Al-Buti menolak sikap inferioritas peradaban Barat. Tetapi beliau menanamkan optimisme dan sikap superioritas Islam bagi kaum muda. Di sisi lain, Al-Buti juga mengakui adanya saling ketergantungan di era pasca modern antara Islam dan Barat. Oleh karenanya, umat Islam mempunyai hak untuk mengadopsi peradaban Barat yang terbukti baik dan bermanfaat secara efektif. Begitu juga dengan orang Barat juga dapat mengadopsi dari Islam apa yang mereka butuhkan untuk bebas dari kehancuran spiritual.